Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kuliah di mata kuliah Botani Farmasi. Mata kuliah di semester 1 terkait tentang ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, tentang bentuk dan morfologi tumbuh-tumbuhan. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan terkait materi dengan topik morfologi daun, ya morfologi daun. Baik, saya akan share screen dulu, nanti silakan jika ada pertanyaan nanti kita diskusikan di bagian chat, ya. Oke, baik mahasiswa sekalian. Kita ketahui bersama bahwa suatu tumbuhan itu tidak akan lepas dari adanya suatu bagian yang namanya daun. Ya. Tempat di mana tumbuhan tersebut mengolah sari-sari makanan yang diantarkan dari pembuluh ya bawah ya, pembuluh melewati silem ya, yang nanti akan dibuat ya bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut ya. Berbagai macam fungsi dari daun ini mungkin tidak dapat kita uraikan secara banyak ya, karena pasti banyak sekali yang bisa dilakukan oleh daun ya. Namun kita akan mengenal bentuk-bentuk bagian-bagian daripada daun. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa sekalian, kalau kita lihat dari gambar di depan ini sudah terlihat ya, salah satu dari daun ya. Kita akan lihat, nanti akan kita pelajari bagaimana ujung daun, bagaimana pertulangannya, bagaimana tepi daun, pangkal daun, ya. Dan mungkin nanti kita akan membahas manfaat salah satu tanaman yang daunnya dipakai untuk pengobatan. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, ini adalah morfologi daripada daun ya. Contoh dari daun ini, bentuknya, ujungnya daunnya runcing. Runcing itu nanti ada bahasanya tersendiri ya. Bertulang menjari ya, tulangnya menjari ya. Kemudian ada ibu tulang daun yang jumlahnya 5 ya. Kemudian ada percabangan dari tulang daun. Kemudian ada helaian daun dan pangkal daun dan sekaligus dari tangkai. Sebelum itu saya akan sedikit ya mengutip kata-kata di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan daun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Quran surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun di dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan sudah tertulis ya dalam kitab yang nyata, di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Itu adalah salah satu perumpamaan Allah menggambarkan tentang daun. Ya. Daun itu berjatuhan, dan jatuhnya daun itu sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengenal kemudian tentang bagian-bagian daun. Ternyata ada hal-hal pokok ya dari bagian daun. Yang pertama adalah pelepah daun atau upih daun yang disebut dengan vagina. Yang kedua adalah tangkai daun atau ptiolus. Dan yang ketiga adalah helaian daripada daun atau lamina. Nah, dari ketiga pokok ini biasanya dipunyai
oleh seluruh tanaman, ya hampir seluruh tanaman mempunyai bagian-bagian pokok ini. Juga ternyata ada beberapa tanaman juga yang mempunyai bagian tambahan daripada daun, ya. Namun tidak semua, ya. Yang pertama adalah daun penumpu atau stipula, kemudian ada lidah daun atau ligula, kemudian ada selaput bumbung, ya, selaput bumbung yang disebut dengan okrea. Nah, kita lihat bagian pokok daun. Mana ya yang kita tunjuk ini? Yang kita tunjuknya adalah bagian dari tangkai atau pteolus. Yang pertama, tangkai daripada daun. Berikutnya adalah pelepah, ya, pelepah daun atau vagina, dan yang terakhir adalah helai, bagian yang terlihat nyata dari daun, yaitu helaian atau lamina. Nah, ini adalah bagian-bagian tambahan yang saya sebutkan tadi, ya, bagian-bagian tambahan daripada daun. Yang pertama adalah selaput bumbung atau okrea, contohnya pada tanaman Polygonon sp, ya, okrea. Berikutnya adalah stipula atau daun stipula yang disebut dengan daun penumpu. Ada beberapa tanaman yang bisa kita lihat di sini, salah satunya di tanaman kacang tanah dan kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Namun stipula pun ternyata banyak macamnya, ya, di berbagai tanaman, ya. Mungkin ada nanti daun penumpu di lateral, nut, ya, intrapetiolar, interpetiolar, ya, ventral, tendrilar, ocreat, foliacellus, dan seterusnya. Itu beberapa contoh dari daun penumpu. Nah, kemudian ada ligula atau lidah daun, contohnya pada Phalaris minor dan Helianthus annus. Helianthus annus ini adalah tanaman yang mempunyai lidah daun. Dinamakan ini tanamannya adalah bunga matahari atau Helianthus annus. Kita lihat ligula itu seperti apa sih? Itu seperti warnanya putih, ya, keluar dari dalam pelepah daun, ya, namanya ligula. Ya, kalau kita lihat ligula seperti ini, ya, warnanya putih. Baik, berikutnya yaitu macam-macam daun berdasarkan kelengkapan dari bagian daun, ya. Ada yang disebut daun lengkap, daun bertangkai, berpelepah, daun duduk, dan daun semu. Yang disebut dengan daun lengkap berarti dia mempunyai pelepah, tangkai, dan helai. Jadi 3 bagian pokok daripada daun ini dia punyai semua. Ya, contohnya adalah tanaman, ya, dari daun dari pohon pisang, ya, daun pisang, daun pinang, dan daun keladi. Berikutnya adalah daun bertangkai. Nah, daun bertangkai ini adalah yang mempunyai tangkai dan helai saja, ya. Jadi helai dan tangkai saja. Contohnya adalah daun nangka, daun mangga, pepaya, dan rambutan. Berikutnya adalah daun berpelepah. Ini daun berpelepah yang sering kita lihat, ya, daun berpelepah, yaitu hanya mempunyai pelepah dan helai saja. Pelepah dan helai saja. Contohnya adalah daun tebu, jagung, dan padi. Berikutnya adalah daun duduk yang hanya mempunyai helai saja. Contohnya pada daun biduri, lobak, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terakhir adalah daun semu. Tidak bisa dikatakan sebagai daun, tapi ternyata mungkin bagian yang lain yang menjadi mirip seperti daun. Daun semu atau Phyllodyum, contohnya adalah yang hanya tangkai daun saja yang bentuknya pipih sehingga kelihatan seperti lamina, contohnya pada daun Acacia auricoliformis. Ya. Nah, kita akan lihat contoh-contoh gambaran daripada
daun. Nah, em, yang A itu adalah daun lengkap. Daun lengkap itu berarti lengkap dari helai, tangkai, dan pelepahnya. Berikutnya adalah daun bertangkai, berarti punya tangkai dan helai saja. Yang C ini, dia itu adalah daun berpelepah yang hanya punya pelepah saja, pelepah dan helai saja, gitu ya. Nah, yang D adalah daun duduk ya. Daun duduk ini yang tadi hanya mempunyai helai ya, hanya mempunyai helai saja ya. Dan yang terakhir adalah daun semu. Nah, salah satunya adalah daun yang seperti memeluk batang. Nah, contoh macam-macam daun ya tadi ya, lihat tadi. Pada umumnya daun itu daun yang bertangkai. Ya, daun bertangkai ya. Nah, ini contoh daun berpelepah pada jagung. Nah, ini contoh daun duduk. Dan ini adalah contoh daun semu. Ya. Nah, kita lihat pembagian berikutnya macam daun berdasarkan jumlah helaiannya ya. Ada yang daun tunggal atau volume simplex dan ada yang disebut dengan daun majemuk. Kenapa seperti itu? Daun tunggal itu jika satu tangkai daunnya terdapat hanya satu lamina atau satu helai. Pada umumnya tanaman seperti ini ya. Contohnya pada daun mangga, daun jambu, daun nangka. Nah, berikutnya adalah daun majemuk, yaitu volume compositum. Jika pada satu helai daun terdapat lebih dari satu lamina. Nah, contohnya ini ya. Lebih dari satu lamina ya. Dengan tangkai daunnya mungkin bercabang-cabang ya. Pada masing-masing cabang tangkai daun terdapat lamina. Ya, contohnya pada daun mawar, putri malu, dan lainnya. Nah, ini adalah contoh dari daun tunggal pada kapas, Gossypium sp, dan contoh pada Mimosa pudica sebagai perwakilan dari daun majemuk ya, putri malu ya. Nah, daun majemuk, kita sekarang bahas daun majemuk dulu ya, karena daun tunggal nanti banyak sekali bentuknya ya. Nah, kita lihat daun majemuk dulu ya. Daun majemuk nama lainnya adalah volume compositum ya. Dilihat dari gambarannya ada berbagai macam tipe dari daun majemuk gitu ya. Yang pertama adalah yang A itu, yang kecil ini, itu adalah tipe daun majemuk yang beranak daun 2. Yang B, daun majemuk beranak daun 3. Yang C, daun majemuk beranak daun 3 ganda. Kemudian yang C itu, yang D menyirip gasal. Ya, dia menyirip ya, menyirip gasal. Kemudian yang E itu menyirip genap, yang F itu menyirip berselang-seling ya. Kemudian yang G itu menyirip ganda, yang H itu menjari, dan yang I adalah bangun kaki. Nah, daun majemuk menyirip ya. Tadi ya, daun majemuk menyirip. Anak daun tersusun di kanan kiri ibu tangkai daun ya. Nah, daun majemuk menyirip beranak daun 1. Tangkai memperlihatkan persendian sehingga helaian daun tidak langsung terdapat pada ibu tangkai. Contoh pada Citrus aurantifolia. Coba kita lihat di sini ya. Ini kan tangkai ya. Kemudian ini daun pertama ya. Dia punya anak daun 1 ya, mirip. Nah, seperti itu.
itu isinya 2 gitu ya. Karena dia beranak daun 1. Itu contohnya pada daun jeruk. Kemudian daun majemuk menyirip genap ya, daun majemuk menyirip genap. Jika pada ujung ibu tangkai tidak terdapat suatu anak daun ya, sehingga ujung ibu itu tak bebas ya. Sehingga jumlah anak daun tidak selalu genap. Contohnya adalah daun asam. Ya, ini daun asam ya. Di ujungnya ini tidak terdapat satu anak daun. Ya, seperti ini ya. Tidak ada anak daun. Nah, daun majemuk menyirip gasal ya. Jika di ujung ibu tangkai terdapat anak daun yang sendiri atau terpisah. Jumlah anak daun tidak selalu gasal, contohnya daun mawar, Rosa sp. Ini dia ringkasan dari daun majemuk. Nah, berikutnya mahasiswaku sekalian, kita akan mengenal bangun daun ya, bangun dari daun ya. Bentuk-bentuk dari daun ya, bangunnya ya. Yaitu circumscriptio. Bentuk atau bangun daun dari helaian daun itu dibedakan dari pencirinya, yaitu ada yang terlebar di bagian tengah ya. Ya, nanti terlebar di bagian tengah, terlebar di bagian ujung, dan terlebar di bagian pangkal. Kita akan bahas dulu yang terlebar di bagian tengah ya, di bagian tengah ya. Contoh bangunnya adalah orbicularis atau bulat jika panjang atau lebarnya sama ya, 1:1. Contoh daunnya adalah daun pepaya atau carica papaya dan ubi jalar ya, Euphorbia batatas. Berikutnya adalah bentuk daun peltatus atau perisai, sama 1:1. Tapi ingat ya, kalau perisai itu ada tangkai daunnya itu muncul dari tengah ya, muncul dari tengah ya, bukan dari pinggir daun. Contoh pada keladi ya, kolokasia atau teratai. Berikutnya adalah bangun jorong atau ovalis ellipticus. Jika lebar jika panjangnya itu 1,5 sampai 2, lebih panjang ya. Kemudian lebarnya itu 1 ya. Contohnya pada daun nangka atau Artocarpus integra. Berikutnya bulat memanjang atau oblongus ya. Jika panjang itu 2,5 sampai 3 ya. Lebarnya hanya 1. Contohnya pada daun sirsak, Annona muricata ya. Lancet ya, lanceolatus ya. Jika panjangnya panjang lagi ya, 3 sampai 5 ya. Ya, lebarnya hanya 1 ya. Contohnya pada Nerium oleander. Kita akan lihat. Ini tadi bangun bulat. Saya bilang bangun bulat apa? Walaupun dia bertoreh ya, banyak torehannya ini, tapi dia bangunnya itu termasuk bangun bulat. Kalau yang ini iya, ya ini masuk bangun perisai. Yang ini tadi yang bangun oval ya. Ya ini yang bentuknya lebih panjang tadi ya, lancet. Nah, ini yang di Annona muricata tadi. Baik, terlebar di bagian bawah tengah daun ya. Jadi dari tengah itu kita bergeser ke bagian bawahnya, itu disebut dengan pangkal.
Kita bayangkan terlebar di bagian pangkal gitu ya. Ada pangkalnya tidak bertoreh dan ada pangkalnya yang bertoreh. Untuk pangkalnya yang tidak bertoreh berarti yang ini ya, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, kalau ini kan bertoreh ya, dia masuk ke dalam. Ini juga bertoreh. Ini juga bertoreh. Nah, pangkal tidak bertoreh, contohnya adalah bulat telur, ya, ovatus, ya, bulat telur, ovatus. Contohnya pada tanaman Capsicum frustescens. Ada yang bentuknya segitiga atau segitiga sama kaki pada bunga pukul 4 Myriabilis jalapa. Ada bentuknya delta, deltoideus, ya, deltoideus. Contohnya air mata pengantin. Dan belah ketupat rhomboideus. Contohnya pada bengkoang. Berikutnya pada pangkal tapi bertoreh masuk ke dalam ya. Dari tangkai masuk ke dalam gitu ya. Contoh pada ya bentuk chordatus atau jantung pada Hibiscus tiliaceus atau daun waru ya. Kemudian reniformis pada bentuk daun ginjal ya. Contohnya pada tanaman pegagan Centella asiatica. Kemudian Sagittatus bentuk panah ya pada Sagittaria saggitifolia. Kemudian bentuk tombak ya Hastatus ya, pada Monocoria hastata dan bertelinga Auriculatus pada Sonchus asper. Kita lihat ya. Nah, kita lihat bentuk-bentuk daunnya tadi seperti apa. Yang A ini bentuk bangun segitiga, dia termasuk yang tidak bertoreh. Kemudian yang B dan F, ya ini ya, B dan F itu bangun perisai. C dan D, ya, C dan D itu bangun bulat tadi ya, bangunnya bulat. Yang E bangun delta, yang G bangun belah ketupat. Yang H bangun bulat telur ya. I bangun jorong ya. Kemudian bangun lanset dan K bangun memanjang. Nah, berikutnya adalah ini tadi contoh-contoh dari pangkal tidak bertoreh dan pangkal yang bertoreh. Ini yang Centella asiatica yang mana, ayo? Yang Centella asiatica biasanya digunakan untuk obat antihipertensi ya. Antihipertensi karena kandungan asiatikosid ya. Ini dia. Yuk kita lihat. Nah, tadi sudah membahas bangun daun jika terlebar di bagian bawah tengah, artinya di bagian pangkal. Sekarang di bagian atas tengah daun, berarti agak ke atas ya, ke bagian ujung ya. Nah, ada bentuknya yang obovatus atau bulat telur terbalik, contohnya pada Manilkara kauki. Kemudian chordatus yaitu jantung terbalik pada Oxalis corniculata. Kemudian pada segitiga terbalik ya bentuk cuneatus ya, pada Marsilea crenata dan spatulatus ya bentuk seperti sudip ya. Artinya dia di ujung itu agak lebar ya. Contohnya pada Elephantopus caber. Ini dia. Elephantopus caber. Nah, ini ya bentuk jantung terbalik ini ya. Bentuk jantung terbalik.
Nah, jika tadi sudah membahas tengah lebar, bawah lebar, atas lebar, sekarang dari pangkal sampai ujung hampir sama lebar. Ini pada bangun daun linearis atau garis, itu pada contohnya pada rumput. Kemudian pita ligulatus ya pada zimais, pedang ya Enciforbis, dan paku subulatus ya pada Araucaria kuninghami, dan bentuk jarum pada Pinus mercusi. Ini ya kita lihat ya. Yang A itu bangun anak panah ya. Nah, kita lihat bangun anak panah ya. Ini A bangun anak panah, yang B itu ginjal ya. Yang C itu jantung, ini jantung ya. Yang D itu tombak, kemudian yang E itu yang bertelinga, yang F ya, bulat telur terbalik, jantung terbalik, dan seterusnya sampai M. Nah, ini dia contohnya. Kalau pada tadi apa? Pada jagung masuknya pada bentuk pita. Ya, pita. Ini bentuk jarum, bentuk paku. Nah, sekarang tadi membahas tentang lebar bagian tengah, bawah, ujung, dan lebar semuanya. Nah, kita akan membahas terkait dengan bentuk ujung daunnya, ya, atau disebut dengan apex foli ya. Ada yang bentuknya runcing ya, acutus, acuminatus, obtusus, truncatus, retusus, rotundus, mucronatus. Jika ujungnya itu runcing saja, itu nanti pada bentuk daun segitiga, delta, belah ketupat, lancet tadi ya. Kemudian jika bentuknya meruncing, ya, ujung daunnya itu meruncing ya, itu nanti masuknya ke acuminatus, contohnya pada sirsak. Kenapa disebut meruncing? Seperti halnya masjid ini ya, jadi melingkar gitu. Kemudian tumpul ya, obtusus ya, pada daun bentuk bulat telur terbalik dan sudip. Rompang truncatus, contohnya pada Marsilea crenata tadi. Terbelah retusus, membulat dan berduri ya. Ini tadi ujungnya. Yang A itu meruncing, A yang mana ya Pak? Ini dia. Acutus ya, acuminatus tadi ya. Yang C itu tumpul, membulat ya, rompang atau rata ya, kemudian terbelah dan berduri. Ini kenapa diarsir? Karena dia bentuknya sebenarnya bukan lurus ya, nggak membulat ke atas, tajam, berduri. Nah, ini contoh-contohnya ya dari ujung daun. Tadi udah ujung, sekarang membahas tentang bentuk pangkal daun. Sama, ada yang acutus, acuminatus, obtusus, truncatus, rotundus, dan emerginatus. Tapi dilihat yang dekat dengan tangkainya. Untuk yang acutus atau runcing itu terletak pada daun bentuk lancet, belah ketupat, jantung terbalik. Kalau yang acuminatus itu pada daun bulat telur dan sudip, obtusus pada daun bulat telur dan jorong, truncatus pada daun segitiga, delta, dan tombak, rotundus atau membulat itu pada daun bulat, jorong, dan bulat telur. Itu dilihat dari tangkainya. Dan berlekuk
yaitu pada bentuk jantung ginjal anak panah. Ini ya, berlekuk atau tadi ya, ini dia, ini dan ini. Kalau rompang seperti ini ya. Dia ini kan dekat tangkainya rata, rompang. Ini bentuk-bentuk dari pangkal daun. ada yang runcing, yang aruncing ya, kemudian meruncing, tumpul, membulat dan rata. Nah, bentuk tulang daun sekarang. Ya, bentuk tulang daun ada yang menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Bedanya apa ya, Pak? Kalau menyirip, itu cabang tulang daun di kiri dan kanan ibu tulang daun. Contohnya pada umumnya tumbuhan, itu umumnya tanaman ini menyirip ya, atau peninervis. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah palminervis atau menjari ya. Jika dari ujung tangkai keluar tulang daun, memencar seperti jari. Jadi tidak ada ibu jari yang satu gitu ya. Tapi dari ujung tangkai itu langsung memencar gitu ya. Itu namanya menjari atau palminervis. Contohnya pada singkong, Manihot utilissima. Berikutnya adalah curvinervis, cabang tulang daunnya mengikuti tepi daun. Ya, mengikuti tepi daun. Contohnya pada piper beetle. Ya, piper beetle. Kemudian sejajar atau lurus ya. Cabang tulang daun sejajar, ibu tulang daun. Intinya cabang tulang daun itu sejajar dengan ibu tulang daun. Contohnya pada tadi daun pita, ya, Zimais dan Bambupsa sp. Nah, ini yang A itu adalah yang sejajar, yang B itu menjari ya, tadi keluar langsung dari tangkainya bentuk tulang daunnya 5. Kemudian yang C itu yang biasa menyirip, yang D itu adalah melengkung. Nah, tadi sudah membahas tentang bentuk daun, kemudian ujung tengah pangkal, ujung daun, pangkal daun. Sekarang bahas tepinya ya, bagian tepi. Pada umumnya tanaman itu mempunyai daun yang bertepi rata atau integer. Contohnya pada tanaman Artocarpus integra. Namun ada beberapa tanaman yang juga ada bertoreh atau divisius ya, terbagi gitu ya, terbelah ya, divisius ya. Nah, dalam hal bertoreh ini nanti terbagi lagi ada toreh bebas dan toreh tidak bebas ya. Yang pertama adalah toreh bebas, ada bentuknya bergerigi ganda, bergigi, beringgit, dan berombak. Nah, kita akan melihat. Pertama adalah bergerigi atau seratus ya, seratus. Jika sinus dan angulusnya runcing. Contohnya pada lantana camara. Apa itu sinus, apa itu angulus? Kalau saya ibaratkan, sinus itu adalah lembahnya runcing, kemudian angulus itu puncaknya juga runcing. Berikutnya adalah bergerigi ganda atau biseratus. Jika angulus atau puncaknya itu besar dengan tepi bergerigi lagi, kemudian sinusnya itu bergerigi biasa ya. Contohnya pada kirinyu. Kita di sini lihat gambarnya,
ini adalah bergerigi. Nah, ini bergerigi ganda. Kemudian adalah dentatus atau bergigi. Kalau ingat kita gigi motor ya seperti ini ya. Pada sinusnya itu tumpul, kemudian angulus atau puncaknya itu tajam. Gini. Itu ya. Kemudian ada yang beringgit. Jika sinusnya itu runcing ya dan puncak atau angulusnya itu tumpul. Contoh pada tanaman kalanchoe pinnata. Ya, cocor bebek. Nah, ada yang berombak atau repandus. Jika sinus dan angulusnya itu sama-sama tumpul, yaitu pada Antigonon leptosus. Ini dia. Kita lihat pada tanaman toreh bebas. Ini ada gambar matahari gitu ya. Jika mataharinya seperti ini, maksudnya apa tadi? Bergigi. Karena sinusnya itu tumpul, angulusnya itu tajam. Nah, ini kita lihat. Yang A itu ya yang sinus dan angulus. Ya. Itu cara. Ya, yang B itu yang rata ya. Yang C itu beringgit, yang D itu bergigi ya. Kemudian ada bergerigi ganda dan berombak. Ya, bergerigi ganda dan berombak. Yang D, ya kita lihat patokannya yang D ya, bergigi ya, bergigi. Nah, ini pada toreh bebas. Nah, pada toreh bebas kita lihat tanaman-tanamannya ya, seperti ini. Ini yang kita lihat tajamnya seperti apa. Kalau sama-sama tajam berarti masuknya kemana tadi? Bergerigi. Kalau ini cocor bebek beringgit. Nah, kemudian pada tadi toreh bebas, sekarang toreh tidak bebas. Ada yang berlekuk menyirip, Pinnatilobus, bercangap menyirip, Pinnatifidus, berbagi menyirip, Pinnatifartidus, titus ya. Palmatilobus pada berlekuk menjari, bercangap, Palmatifidus, dan berbagi menjadi, Palmatipartitus. Pada tanaman yang bentuknya itu tepi daunnya itu Pinnatilobus atau berlekuk menyirip, itu contoh pada tanaman Solanum melongena ya, terong ya. Jadi kita lihat gimana sih pinggir daunnya ternyata ya bentuknya berlekuk menyirip. Kemudian pada Artocarpus communis atau sukun itu bercangap menyirip ya. Dan pada Cosmos caudatus atau kenikir itu berbagi menyirip. Pada Gossypium sp itu berlekuk menjari ya. Kalau Ricinus communis daun jarak ya, daun jarak itu bercangap menjari dan berbagi menjadi pada Manihot utilissima. Kita lihat contohnya saja. Ini tadi apa? Yang terakhir saja ingat. Yang paling ujung ini adalah Manihot utilissima ya. Kemudian ini tadi kenikir. Urut saja ya. Kita urutkan saja. Solanum melongena atau terong. Ini terong ya. Kemudian bercangap Artocarpus communis sukun. Jadi sukun ya. Kemudian kenikir, ini kenikir. Kita ingat ini. Kemudian apa tadi? Gossypium sp. Ini Gossypium sp. Kemudian ada menjari ya. Bercangap menjadi Ricinus communis. Ricinus communis. Dan yang terakhir tadi apa? Menjari ya. Berbagi menjari. Manihot utilissima. Nah, yang terakhir ternyata
daun itu juga banyak sekali biasanya digunakan untuk pengobatan ya. Kalau kita kenal di sini ya, contoh pada tanaman daun jambu biji atau Psidium guajava ya. Psidium guajava itu biasa ya digunakan untuk pengobatan. Untuk daunnya itu biasanya dikeringkan, kemudian ditumbuk, kemudian diseduh, nah diminum. Itu biasanya untuk mengobati diare. Sekarang kalau lihat dari obat-obat herbalnya di apotek itu ada namanya diapet. Nah, diapet itu juga salah satunya adalah ekstrak dari daun jambu biji. Ya. Kalau kita lihat penelitiannya, itu ada sebuah jurnal review dari tanaman ini, jambu biji ini, ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satu manfaatnya adalah dia mengobati diare, ya, anti diarehe. Ya. Ada anti hipertensif, anti lipidemik atau kolesterol ya. Kemudian ada anti kanker gitu ya. Nah, yang akan kita lihat di sini dari daunnya ini ternyata paling banyak mengobati ya penyakit ya diare. Ya, diare. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa sekalian, jika kita memasak ya atau merebus ya 6 sampai 10 dari daun jambu biji, untuk mungkin daun jambu bijinya sudah kering ya, dalam sebuah gelas tuh cangkir gitu ya yang berisikan air hangat gitu. Dan kita minum pada tempat yang sama saat perut kosong ya. Nah, sangat efektif untuk mengontrol diare seperti itu. Jadi kalau orang diare sebenarnya kita bisa memberikan seduhan ya, daun jambu biji. Kenapa? Para peneliti ya meneliti bahwa ya daunnya dari jambu biji ini memiliki aktivitas antimikroba yang sangat aktif ya, dan juga bisa sebagai antivirus juga ya. Ini bisa mengontrol penyakit ya, khususnya untuk penyakit diare. Baiklah, mungkin mahasiswaku sekalian, demikianlah pemaparan dari saya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa kita sampaikan di bagian chat atau nanti kita diskusikan di forum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.